Di masa lalu, meja operasi terasa dingin dan menusuk tulang. Sumsum tulang saya perlahan-lahan ditarik habis, hanya untuk memberi kehidupan kepada Jia Xiaoye yang sedang berjuang menahan nasibnya. Mata saya terhenti pada tunangan. Liu Ruyan menahan tangan Jia Xiaoye erat. Senyumnya menunjukkan bahwa dia tidak perlu lagi menghadapi saya yang sederhana. Sementara orang tua kandung dan saudara perempuan saya bahkan menganggap bersih-bersih itu tidak perlu. Langsung memaksa saya seperti membuang sampah, menaruh saya ke dalam kremator. Saat mata saya terbuka kembali, fokus pada ruang pesta yang megah dan berkilau, aroma dan bayangan. Saya kembali ke hari di mana saya bertemu dengan dikeluargai. Jia Xiaoye Hiu sedang memegang gelas anggur. Wajahnya penuh kepura-puraan saat mengangkat gelas untuk saya. Melihat wajah yang sangat palsu itu, rasa sakit dan penghinaan di masa lalu tiba-tiba meledak dalam saraf saya. Saya tidak ragu sedikit pun, mengambil sebotol anggur merah tebal dari meja, membawa dendam dua dunia, dan memukulnya dengan keras. Suara ledakan saat saya datang untuk menuntut nyawa, pecahan kaca berteriak, bercampur dengan tetesan anggur merah. Ruang pesta yang semula riuh tiba-tiba menjadi sunyi. Saya memegang setengah leher botol merah tajam di tangan, cairan merah gelap meluncur melalui jari-jari saya. Sulit dibedakan apakah itu anggur atau darah. Di sisi kaki, hiu yang pernah dipuja di langit pada masa lalu, kini menutup kepala berdarah deras, seperti anjing liar beku yang bergetar hebat di tanah. Dariku berdarah banyak. Teriakan hiu yang mengerikan terdengar tajam, memotong udara beku. Hikiang, apakah kamu gila? Saudara perempuan Mayor Heman berteriak datang, menolak saya dengan satu tangan. Di depan umum dia memukulku satu kali, memaksaku menunduk dan meminta maaf kepada para elit kota Beijing. Kudeta itu mematahkan tulang punggungku. Sejak saat itu aku selalu bersikap rendah hati. Hidup seperti, pada akhirnya aku datang dan dikirim ke meja operasi. Tetap hidup berbau busuk. Aku binatang? Aku tertawa gila di dasar mataku, selembar dingin es. Ada rumor tentang penipu yang menaklukkan Nestle. Sekarang saya memeluk orang tua saya di posisi ibu, dan harus memainkan peran ini di depanku. Ada drama saudara laki-laki. Aku tidak langsung menenggelamnya. Sudah menjadi penghormatan bagi leluhur keluarga He, dia akan menarik napas dingin di masa depan. Tidak ada yang menyangka. Apakah nanti bahkan kita semua harus membunuhnya? Menghadapinya dengan teriakan marah, pengurus Wu masih bingung apa yang harus dilakukan. Ikatlah orang gila ini untukku, putuskan kakinya dan lempar ke ruang bawah tanah sampai mati. Itu adalah orang tua di keluarganya. Di masa lalu ia memimpin isolasi. Saya selalu menunduk dalam makanan saya. Kekuatan akan berteriak marah dengan mata tengkorak. Bahkan kucing besar berwarna kuning yang saya bawa dari desa juga dibunuhnya di depan mataku, dimasak menjadi daging, disajikan di meja makan saya. Saat ini, mendengar perintah saudara perempuan kedua, pengurus Wu yang wajahnya penuh kerutan menunjukkan ekspresi sinis, dia sudah lama tidak menyukai saya. Pemuda tua menuduh pengurus Wu dan mengangkat tangan. Beberapa penjaga bersenjata tongkat anti ledakan bertindak baik. Untuk datang ke sini, saya melihat siapapun yang berani bergerak. Saya segera dengan suara, mengambil pisau stainless steel dari meja dan memukul kuat. Menusuknya ke atas meja kayu bulat, pisau saya menembus kayu 3 cm. Akhirnya bergetar hebat, menghasilkan bunyi berdengung yang membuat gigi sakit. Kekuatan ini membuat langkah penjaga terhenti secara tiba-tiba. Saya menatap pengurus Wu dengan mata tajam. Pandanganmu tajam seperti pisau, kau hanyalah anjing yang dipelihara keluarga He. Kapanpun Tuan berbicara giliranmu sebagai anjing itu menegangkan gigi wajah Wu Guan berubah menjadi merah seperti hati babi dalam sekejap. Dia sudah terbiasa menakut-nakuti keluarga He, bahkan Heman Helan bersikap sopan padanya 3 tingkat belum pernah mengalami penghinaan seperti ini. Anjing kecil di bawah rasa takut mencari kematian. Wu Guan marah terpuruk memegang tongkat anti ledakan sendiri. Aku menapa suara angin menghantam kepalaku. Dari masa lalu aku lemah dan sakit dibiarkan disayat, namun hal ini sudah berbeda sejak lama. Aku tidak mundur, malah maju memiringkan tubuh menghindari angin. Tongkat seperti petir menahan pergelangan tangannya. Dengan hanya beberapa anjing tak berguna ini, ruang pesta menjadi sunyi sepi yang terdengar. Semua orang terdiam. Himen dan Hilan wajahnya berwarna biru tembaga. Mereka tidak dapat memahami bagaimana saudara laki-laki desa yang pemalu dan tak mampu dalam berkas itu tiba-tiba berubah menjadi dewa ini. Saat itulah, di pintu terdengar suara seorang gadis yang penuh dengan rasa jijik.
Hi Qiang, mungkin aku masih bisa membuat Liu tidak memberi kamu satu jalan keluar. Kertas putih tajam meluncur, pipi berserakan di tanah. Aku menunduk sejenak, tiba-tiba aku tertawa. Suaranya terdengar dari dada bergetar keluar, tertawa terbahak-bahak. Kenapa kamu tertawa? Kau gila? Liu Ruyan mengernyit dan mundur, matanya penuh bahaya. Aku menghentikan tawa, perlahan menoleh ke atas, mata bersinar seperti obor. Liu Ruyan, apakah kau terlalu menganggap dirimu sebagai hidangan? Apa yang kamu katakan? Liu Ruyan memperbesar mata, matanya tak percaya. Aku berkata satu persatu, suaraku menggema di seluruh ruangan. Kau barang terburuk ini, aku tak peduli. Aku mengangkat kaki dan menampar surat cerai itu dengan keras, memeras kuat hingga kertas hancur tanpa sisa. Jika ingin bercerai, tidak perlu kau lakukan. Hari ini aku akan mengumumkan di depan seluruh kota Beijing. Hikiang memutuskan hubunganmu. Liu Ruyan, apakah kau berani menghina saya sampai tubuhku gemetar? Sang adik perempuan yang mulia diputuskan di depan umum oleh seorang orang desa. Betapa hina dan merendahkan itu bagi Hikiang. Apakah kau tahu apa yang kau katakan? Hiao, yang selalu berpura-pura mati, menyadari bahwa aku telah menyinggung keluarga Liu. Segera muncul dengan semangat. Dengan bantuan Himen, dia berjuang berdiri dengan penampilan yang penuh keadilan. Kamu bisa memukulku, mengolok-olokkanku, bahkan membunuhku. Tetapi kau tidak boleh menghina keluarga Liu Ruyan, mitra penting bagi keluarga Hi. Apakah dengan melakukan ini kau ingin menjerumuskan keluarga Hi? Dia memalingkan kepala melihat dua adik perempuan, air mata dan suara bersatu. Semua orang menatapku dengan suka hati. Menurut mereka, aku sudah pasti mati. Berjalan ke hadapanku. Pandangannya melintas pada botol kaca pecah berdarah di tanganku, lalu melihat yang tergeletak tak berdaya di tanah, dia perlahan mengangkat tongkat dengan kepala naga yang menjadi simbol keagungan pemilik rumah. Senyum sinis muncul di sudut bibirnya. Ia memikirkan membunuhnya. Terdengar dentang pelan, seluruh ruangan hening. Seninya hiu terhenti di wajahnya. Tongkat itu tidak jatuh ke tubuhku, melainkan memukul keras punggung. Berteriak kesakitan, hampir terpeleset. Dia menutup punggungnya dengan tangan, tak percaya melihat, Tuan tua mengapa dia memukulku? Bukankah itu? Dia diam, kau ini orang yang tidak dapat membedakan benar salah. Bergetar jeruk-jeruk, tangan balik lagi tongkat, memukul keras betis, dan kamu sebagai saudara perempuan yang suami bersaudara jatuh di luar, 20 tahun, menanggung penderitaan. Apakah Anda sudah benar-benar bingung? Panik ekstrim, membuat Hiu berbicara sembarangan, Hikiang memang orang gila. Dia tadi hampir membunuhku. Saya sebenarnya cucu Anda yang dibesarkan sejak kecil. Bapak tua memukulnya balik, kekuatannya besar sehingga langsung membuat Hiu berputar di tempat. Dahi, luka pecah, darah mengalir deras, dan Anda masih punya muka untuk mengatakan dua kata itu? Bapak tua menunjuk ke Hiu dengan suara seperti petir. Awalnya, jika tidak melihat Anda sayang, saya akan memelukmu kembali untuk melindungi Xiao Qiang dari bencana. Kamu berpikir bisa menghormati pintu keluarga Hi. Sekarang tuan utama kembali. Kamu yang palsu tidak bersyukur dan malah berani menjadi tuan di sini. Siapa yang memberi keberanian anjingmu membuat seluruh tempat terkejut melawan bencana? Ternyata Hiu, anak yang sangat dicintai ini, sebenarnya bukan tempat penyaluran emosi, melainkan sekadar perisai mistik.
Segera membalikan bayaran, menahan tuan rumah Wu yang berteriak kesakitan dan Hiu yang terdiam, menyeret mereka keluar seperti anjing mati. Kakak pertama dan kedua, tolong selamatkan saya. Jeritannya Hiu penuh keputusasaan. Himen dan Hilan baru saja hendak menggerakkan tuan tua, satu tatapan tajam melintas, keduanya tiba-tiba terhenti di tempat, seolah jatuh ke gua es. Pada saat itu, mereka akhirnya menyadari bahwa keadaan keluarga Hi telah berubah. Pintu utama pesta dibuka dengan keras, dua bayangan masuk, bahkan jaket angin mereka belum dilepas. Kotak Li diletakkan di depan pintu. Itu adalah orang tua kandung saya. Hi Jiangwo dan Zhao Yazi berhenti. Semua berhenti demi saya. Zhao Yazi berteriak dan melompat maju. Hiu yang dulu seperti anjing mati melihat penyelamatnya seketika menguatkan tenaga. Ia melepaskan penjaga, berguling menabrak ke arah orang tua Zhao Yazi untuk menyelamatkan saya. Zhao Yazi melihat Hiu dengan kepala penuh darah, air matanya langsung mengalir. Dia memeluk Hiu yang gemetar, menatap wajahnya dan menyentuh perban di dahinya. Bagaimana luka ini? Siapa? Anda lihat betapa Xiaoyu dipukul menjadi seperti ini. Ini memang bintang keberuntungan keluarga Hi. Dulu sang master berkata, tidak ada? Xiaoyu yang menguasai rumah keluarga Hi sudah lama kalah. Sekarang orang pedesaan ini kembali, begitu masuk pintu langsung melihat darah, ini akan merusak feng shui keluarga Hi. Kakek Hi menjerit. Melepaskan tangannya Xiao Qiang adalah anak kandungmu yang dilahirkan pada bulan Oktober. Apakah kau memanggil dirimu sendiri, orang liar, satu persatu? Bagaimana kalau diucapkan pelan? Huang Jiankuo berjalan dengan wajah dingin. Dia bahkan tidak menatapku sekali. Menurunkan jaketnya dan meletakkannya pada Hiu lalu berbalik. Seperti narapidana Shen yang memandang darahku, bukan berarti semua Xiaoyu ada di samping kami. 20 tahun sopan dan bertanggung jawab, karakter dan prestasi baik. Dan Huang Jiankuo menunjuk jari ke arah hidungku dengan kasar, brutal, ketika kembali membuat rumah tidak tenang. Bahkan menyinggung keluarga Liu yang merupakan musibah, tinggal saja petir. Hari ini saya akan menggantikan leluhur keluarga Hi dan memberi pelajaran kepada kamu yang tidak tahu batasnya. Kakek baru saja mencoba menghentikanku, menahan tangannya. Kakek, tenang saja. Saya memegang tangannya, lalu mengeluarkan sebuah tas arsip bersegel madu dari dalam jas. Ini hadiah mahal yang saya dapatkan setelah kelahiran ulang. Jangan gunakan hukum keluarga padaku. Sambil menatap Hi Jiangwo yang hanya menggelitik sebelum ia bertindak, saya menyarankan agar kau lihat ini terlebih dahulu, biar tidak menyesal kemudian. Tali rotan ini tidak menabrak saya, melainkan menabrak orang tua dan anakmu sendiri, menciptakan kebingungan. Hi Jiangwo mengangkat tali rotan dan memukul. Saya melempar tas arsip dengan kuat ke meja kopi. Suara tajam, ini adalah laporan tes keturunan Hiu dan Mu dalam satu kalimat. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Hi Jiangwo berlutut di depannya menangis, memohon agar dia mengadopsi kekasih pertamanya yang terluka. Dia lembut menerima. Dia bahkan mengabaikan anak kandungnya demi hal itu. Ternyata suami ini menempatkan anak angkatnya di bawah tatapannya. Dia bahkan melemparkan anak kandungnya ke pedesaan demi anak angkat itu. Hi Jiangwo sepanjang hidupnya berteriak dengan kesedihan. Ini pukulan mematikan, aku tidak bergerak sedikit pun. Terdengar suara, bang. Hi Jiangwo dipukul keras oleh sepatu militer di perutnya.
seperti kantong kapas pecah terbang keluar menabrak puing menara Xiangbing. Serpihan kaca menusuk daging membuatnya berteriak sakit. Ketua bodyguard di samping kakek bertindak dan mengikatnya untukku. Kakek menunduk dengan tongkat, suaranya dingin, wajah leluhur keluarga He. Semua hari ini telah dihapus olehmu binatang itu. Beberapa pria besar menyerang sekaligus. Tahan He Jiangwo Bapak. Aku anakmu, kau tidak boleh mendengar kebohongan binatang itu. He Jiangwo masih berusaha menutup mulutnya. Kakek mengacungkan tangan dan menusukkan kain ke dalam mulut He Jiangwo. Di sudut mulut, hiu terbaring di lantai. Warnanya pucat. Selama saya menggugat ayah atas tuduhan pernikahan ganda dan pemindahan harta dalam pernikahan, kalian kira apa yang masih tersisa? Herman dan Helen tiba-tiba padam pada saat itu. Lampu bersinar tiba-tiba, kemudian padam, kegelapan turun, kerumunan berteriak, apa yang terjadi? Listrik mati, sumber cadangan? Angin kuat datang dari samping, saya memutar tubuh satu lengan, menangkap dengan tangan lain suara jeritan, lampu menyala kembali. Hiu memegang pisau makan, tetap menancapkan ke arah saya, pergelangan tangannya terkunci rapat oleh saya. Tampaknya kamu benar-benar buru-buru untuk kelahiran kembali. Saya menekan tangan saya, suara retak dan hancur, pisau sisa jatuh ke tanah, hiu tergeletak dengan rasa sakit. Tetapi saya menemukan Herman dan Helen tidak ada, hanya satu sepatu hak tinggi di lantai dan pintu samping terbuka. Hiu berduri basah bersemangat. Hahaha Hikiang, kamu sudah selesai. Saudara perempuannya telah dibawa oleh orangku. Jika ingin mereka selamat, makanlah tes DNA, lalu bersujud meminta saya. Ternyata itu pemerasan tebusan. Saya melihat hiu yang seperti anjing gila menyisir lengan. Hiu, apakah kau lupa dari mana aku datang? Tempat pedesaan di mana anak babi dibunuh dan dipelihara. Saya sudah banyak melihatnya. Tebasan, apakah kamu yakin orangmu bisa keluar hidup dari pekarangan ini? Saya menyalakan jempol pintu samping terdengar suara benda berat jatuh. Beberapa orang kulit hitam seperti membuang sampah, melempar Helen dan Helen yang terikat kuat masuk, kemudian seorang pria kepala telanjang berotot penuh wajah dilempar masuk. Hanlan, saudara perempuan kedua, bereaksi dan buru-buru mengeluarkan kartu hitam ke lantai. Ya, di sini saya masih punya kartu cadangan tanpa batasan limit. Sayang, kamu yang tinggal di desa sedang susah, pakai saja. Beli apa saja? Melihat penampilan hina mereka, saya duduk di sofa sambil melipat kaki, lalu menyalakan rokok. Kita melihat di mataku yang terbaring di ranjang sakit, memohon uang untuk bertahan hidup. Mereka juga menunjukkan ekspresi itu, hanya menghadap hiu. Saat itu mereka bilang Hikiang, nyawamu tidak berharga. Mulai sekarang hentikan semua kartu afiliasi atas nama Herman dan Helen, serta bekukan semua hak penggantian biaya mereka di dalam grup. Juga ambil kembali mobil sport dan apartemen atas nama mereka. Itu nomor telepon aset perusahaan. Di sana, sang pemimpin muda segera melaksanakan. Hei Kang, kamu tidak boleh melakukan begitu. Herman Mengtang berdiri dan berteriak, itu uang kita. Apa alasanmu menghentikan? Bagaimana hidup? Hidup? Aku berdiri dan meniup sebatang rokok ke wajahnya. Kehidupan unggul yang kalian sebut dibangun atas darah. Sekarang ban darah tutup. Pergi. Aku menunjuk pintu. Jangan paksa aku. Biarkan Dia Ozi memuntahkan kalian keluar. Orang kasar itu tidak melambat. Jika wajah cantik kalian rusak, bagaimana cara menghapusnya nanti?
Jin Guli mendengar Biaozi dan dua orang bergetar. Tadi adegan terlalu menakutkan, mereka menatapku dengan kebencian, mengambil tas dengan susah payah, lari keluar villa, melihat bayangan mereka. Aku berbicara tentang abu rokok, mata dingin, ini baru awal. Aku ingin mereka tahu apa artinya terputus jalan. Apa artinya dikhianati dan ditinggalkan oleh keluarga pada malam hari dengan musik bar yang memeki keras. Di sudut meja lantai dansa, Heman dan Helan melihat penuh botol kosong, orang pedalaman jahat itu. Bagaimana dia berani mencuri kartu saya? Tadi malah tidak bisa diproses. Heman melemparkan kartu kreditnya ke atas meja. Berseru, tadi saja bayarannya. Mata pelayan memandang dengan sinis, seperti pisau menusuk hatinya. Apa yang harus dilakukan sekarang, Tante? Helan menangis seperti hujan di bunga pir. Tadi pemilik rumah menelepon, katanya rumahnya diambil kembali oleh perusahaan. Kita harus pindah malam ini. Kita tidak punya tempat tinggal. Mencari orang tua, saya tidak percaya bisa sembuh. Ayah yang liar itu ditahan, ibu di rumah sakit juga dipantau penjaga sehingga tidak dapat menghubungi. Keputusasaan menyebar antara keduanya, kebiasaan hidup boros seperti tanah. Ketika uang habis, mereka merasa seolah tulang punggungnya dicabut, selain menangis tak ada cara. Saat itu, seorang pria memakai topi baseball dan hoodie hitam, duduk di meja sebelah tante dan saudara perempuannya. Suaranya serak dan akrab. Keduanya menoleh, memanfaatkan cahaya redup untuk melihat wajah Xiaoyu. Heman terkejut, ingin meraih tangannya. Namun seperti terkena kejutan listrik menariknya mundur. Heman sekarang tidak lagi seperti dulu. Kepala bergaya menutupi luka darah dengan perban, wajah pucat, mata gelap, identitas anak haram terungkap. Dia adalah bahan tertawaan di seluruh kota Beijing. Juga istri keluarga He. Apa kau datang untuk apa? Gelaan memandangnya dengan waspada, kami sudah tidak punya uang lagi, tidak bisa membantu. Kamu. Meskipun dulu menyayangi adik, sekarang ketika bencana besar datang, mereka secara naluriah ingin memisahkan batas. Hiu tidak marah, malah tertawa terbahak-bahak. Ibu Sentuain di atas meja Higuang. Saya tahu kalian membenci saya karena tidak berani bersaing. Membenci saya karena saya anak angkat. Dia menunduk dan terisak. Benar-benar bisa menyalahkan saya? Saya juga korban, ayah yang memelukku kembali. Sejak kecil saya memanggil kalian sebagai saudara perempuan. Apakah perasaan itu palsu? Selama 20 tahun ini bagaimana saya berperilaku terhadap kalian? Apakah kalian tidak menghitungnya di hati? Saat ini Hikiang sedang memeriksa akun. Jika dia menemukan kalian di atasnya, kalian semua akan selesai. Saat itu jangan bilang, anak kaya. Berhenti saja di penjara untuk mengambil mesin jahit. Kalian semua harus melihat wajah orang dengan ketakutan. Dua wanita terendam. Mereka terlalu jelas tentang cara saya yang tidak akan memikirkan hubungan keluarga. Apa yang bisa kita lakukan? Xiaoyu, karena kamu memegang ini, pasti ada caramu, bukan? Imen menangkap benang terakhir. Tentu saja. Hiu berpura-pura menjadi pewaris kaya. Saya punya kontrak di luar negeri. Cukup ada modal awal, kita bisa bangkit kembali. Saya sudah menghubungi kepala ular. Malam ini kita pergi. Dia mengawasi dua orang untuk menyesatkan kalian. Mentransfer semua saham tersisa dan uang pribadi di bawah nama kalian kepadaku. Aku akan membawa kalian semua bersama. Dia tetap tampil santai di luar negeri. Dua saudara perempuannya memberi saya penderitaan, tepat saja untuk menunda waktunya. Pada jam 2 pagi, Bandara Internasional Jingmen hujan deras. Huo Yu menarik koper melewati lobi. Dia tidak pergi ke T untuk mencari dua saudara perempuannya yang bodoh. Langsung menuju pintu keberangkatan internasional T. Dengan paspor dan kartu boarding di tangan, hatinya berdebar kencang. Begitu saja setelah melewati pemeriksaan keamanan naik pesawat. Huo Yu menggeram, berbisik, berjalan cepat menuju pintu pemeriksaan keamanan. Langkahnya tiba-tiba berhenti di pintu pemeriksaan keamanan. Tidak ada orang yang mengirimkan. Duduk seorang pria berjubah hitam. Di mana kamu mau pergi? Adik baik? Saya dan pemantik api melompat turun dari konveyor sepatu, menapak di lantai marmer.
suara jelas, kosong. Di aula, suara itu seperti hitung mundur Tuhan kematian. Wajah Puyu pucat, kaki lembut seperti kertas, hampir berlutut. Hihekiang, dia menoleh ketakutan. Biozi membawa lebih dari 10 pria berbusana hitam, jalan yang mematikan, mengapa tidak membawa adik perempuan? Adik kedua, saya mendekati satu persatu, mereka masih T3 bodoh-bodohnya, menunggu kamu membawa mereka ke Dongshan untuk bangkit lagi. Bagaimana kamu yang menjadi adik bisa menipu? Tentu saja bagaimana kamu tahu tentang pertarungan gigi hiu. Apa yang saya ketahui, saya membantu dia merapikan kerahnya, mengetahui bahwa kamu menampilkan skenario penderitaan di bar, atau mengetahui bahwa kamu menipu mereka untuk menandatangani perjanjian transfer saham, saya mengambil ponsel dan memutar rekaman. Setiap kata yang dia ucapkan di bar jelas, pemilik bar yang memikat adalah milikku, saya mengetuk wajahnya yang kaku. Sejak kamu melangkah keluar pintu rumahi, setiap gerakanmu, bahkan buang napas pun berada di bawah pengawasan saya. Hiu benar-benar runtuh. Rencananya yang dia anggap tak terbantahkan, di depanku hanyalah lelucon, menekan Hiu hingga berlutut menangis. Kakak, saya salah. Uang, saya beri kamu saham, juga mohonmu biarkan saya satu jalan keluar, saya segera pergi jauh dan tidak akan kembali. Uang, saya tertawa dingin, menendang koper, uang berserakan di tanah, itu uang keluarga Hi. Sebenarnya milik saya, dia menggunakan uangku untuk membeli nyawamu. Apakah bisnis ini adalah Titan Elf? Saya jongkok menatap mata ketakutannya. Rasa ingin menyerang. Dengan gigih, satu kaki menendangnya terbalik, memaksa dia mati di tanah. Suara klakson masuk ke cahaya merah biru, memantulkan wajahnya yang bengkok. Saya berbalik tidak lagi melihat anjing kehilangan rumah itu dibawa pergi. Keluar dari aula, angin dingin bersamaan hujan, saya menarik napas dalam-dalam dan menelepon adik perempuan. Di ujung telepon terdengar suara Herman bertemu Xiao Qiang. Bagaimana kamu menekan? Telepon datang, kami menunggu Xiao Yu. Jangan tunggu lagi. Saya menatap tirai hujan dengan suara tenang, dia membawa uang dan lari. Namun sudah saya kirim ke penjara. Apa yang terdengar di sana berteriak? Anda mentransfer saham dan uangnya sebagai dana curang, sudah dibekukan dan dikembalikan. Saya menampilkan senyuman kejam. Artinya, Anda sekarang benar-benar tidak memiliki apa-apa lagi. Selain itu, dikarenakan Anda terlibat dalam penyalahgunaan dana publik, polisi akan datang ke Anda besok pagi untuk menikmati waktu bebas terakhir Anda. Sister memutuskan telepon. Telepon dilempar ke air hujan, rasa balas dendam mengalir. Namun itu belum cukup, tangan belakang yang sebenarnya masih ada. Saya menatap langit gelap seperti asap, keluarga Liu berikutnya giliran kalian. Hujan deras tidak berhenti, seolah langsung turun dari atas. Dia melompat datang dari T3, mau menggelar gerakan terakhirnya kepada saudara baik ini untuk lari namun begitu dia melihatnya ia sudah berada di jalan buntu. Hiu satu tangan memegang rambutnya terjerat menanjak ke gedung hantu ini. Xiao Yu, apa yang sedang kamu lakukan? Aku adik perempuan kedua Hilan kehilangan jiwanya. Sakit di leher tidak berani bergerak sembarangan air mata menetes ke hujan dia menghela napas kamu gila. Jika mau membunuhku, diam saja kau bodoh. Hiu mengekang lehernya ujung pisau memotong kulit lagi mengalirkan aliran darah jika kamu tidak lari lambat polisi sudah akan tertinggal. Jangan gerakan tangan yang bergetar. Pisau itu kembali mengalirkan lebih banyak darah ke dalam dengan cepat. Jangan pura-pura, ini memang kakak perempuannya. Saya tidak percaya kau berani seperti itu. Saya memotong kata-katanya. Suara dingin sudah beberapa jam. Polisi masih 5 menit di tempat kejadian. Dia sekilas memandang, jam terlalu lambat, saya melemparkan sisa rokok. Ambil sepatu, hancurkan percikan api, saya tidak punya waktu menemani dua sampah di sini berhembus angin dingin. Saya mengangkat tangan, menyalakan jempol ke arah kegelapan di belakang. Karena kau tak mau melompat, aku bantu satu genggaman. Pupuk tiba-tiba terkunci, terdengar suara gemuruh. 1 detik saja, jari-jarinya Heglan menekan semen, mengangkat batu, kuku pecah, semuanya berdarah. Hekyu seperti beban yang tergantung pada tubuhnya, memaksa menarik pergelangan kakinya, menahan saya, menyeret saya. Hekyu tergantung sambil menarik,
Di bawahnya lubang dalam yang sakit, wajah bergerak seperti hantu melepaskan tangan. Lepaskanlah kau. Heglan menjerit, satu tangan lain berjuang menggaruk semen di tanah, tapi air hujan terlalu licin, tubuhnya perlahan tergelincir ke bawah. Saya berjalan ke tepi atap. Menjerit menangis, jari-jari terlepas, keduanya jatuh sekaligus. Wah, tidak jatuh ke bantalan udara petugas pemadam kebakaran di lantai bawah yang terbuka setengah. Mereka memukul tepi bantalan itu. Meskipun tidak mati, namun dampak besar itu ditambah dengan kondisi kaki yang sudah cukup kuat untuk menahan hal tersebut. Saya berdiri, mengambil sapu tangan yang dibawa oleh Biaozi, mengusap tangan dan pergi ke rumah sakit. Melihat yang seperti anjing mati dibawa ke ambulans di lantai bawah, meja operasi menjadi tujuan terakhirnya di ruang gawat darurat rumah sakit pertama rakyat. Koridor luar penuh dengan suara langkah berantakan dan air antiseptik. Dokter harus menyelamatkan anaknya yang rambutnya berantakan, dibawa oleh petugas keamanan dari rumah sakit swasta. Berdiri bersujud di lantai sambil menarik jas putih dokter, tidak ada lagi obat wanita tersebut. Juga dibawa masuk, mengenakan sarung tangan pengaman pada tangannya. Namun ini belum merupakan jatuh bebas paling mematikan, menyebabkan limpa pecah dan perdarahan hebat, dan dia memiliki tipe darah 2, yang biasa disebut darah emas. Tidak ada cadangan darah di bank darah. Tarik darahku, aku adalah Zhao Yazi. Angkat lenganmu dan lakukan. Kita membutuhkan kerabat sekunder dengan kecocokan sumsum tulang tinggi atau golongan darah yang sama, atau orang yang sebelumnya memiliki catatan pencocokan. Dokter panik mencari siapa saja di riwayat pasien Hikiang. 3 tahun lalu pasien telah menjalani operasi. Pada saat itu, darah dan sumsum tulang yang disediakan oleh Tuan Hikiang menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada kamera koridor. Saya duduk di bangku panjang memegang surat persetujuan operasi yang baru saja dicetak, wajah tidak menunjukkan ekspresi, hal sepele, berada di ruang operasi ini juga dokter itu, dan juga kalimat ini. Kamu kuat dan bugar, ambil sedikit sumsum tulang, tidak akan mati Xiao Yu, tapi menunggu penyelamatan, hasilnya saya mati di meja operasi. Karena Hiu membutuhkan tidak hanya sumsum tulang, tetapi juga ginjalku, Xiao Qiang. Seperti melihat jerami penyelamatan, berlari masuk dengan penuh semangat. Kamu adalah darah panda, hanya kamu yang dapat menyelamatkan Xiao Yu. Maaf ibu, mohon, cepat masuk, cepat masuk. He Jiankuo juga menjerit dengan mata menyala merah kepada Hikiang. Sebelumnya, kami tidak pernah menyelamatkan. Asalkan kamu menyelamatkan Xiao Yu dan harta keluarga He, saya bagi setengahmu tidak bagi, kamu setengahnya baru terikat. Lengan, wajah pucat Hilan juga dipus keluar, menangis memanggil Xiao Qiang, kamu anggap itu sebagai, kit, itu satu nyawa. Apakah ini tidak melanggar hukum? Dengar? Aku berjalan menuju Xiao Yazi yang lumpuh di lantai dan membungkuk. Oh, sebelumnya aku melihat matanya yang penuh keputusasaan. Ketika kalian menekan aku di atas meja operasi, apakah pernah terpikir bahwa aku adalah anakmu? Saat itu aku juga memohon kepada kalian, saya bilang saya sakit, saya bertanya bagaimana kalian akan berkata. Saya meniru nada suara Zhao Yazi dulu dan berbisik, tahan saja, Xiao Yu lebih membutuhkan Zhao Yazi daripada kamu. Tubuhnya bergetar, giginya gemetar, ketakutan menenggelamkannya. Ia menyadari bahwa anak di depannya bukan manusia, melainkan Li Ke yang kembali mencari nyawa. Sekarang aku berdiri dan menunjuk pintu ruang operasi yang tertutup rapat, aku juga mengembalikan kata ini kepada kalian, tahan saja. Itu adalah tenaga yang dia berikan kepadaku. Lampu ruang operasi tiba-tiba padam, pintunya terbuka, perawat membuka dan mendorong kereta yang ditutup kain putih keluar. Siapa perawat keluarga? Suaranya rendah, membuat darah hilang berlebihan, ditambah gagal organ banyak, kami sudah melakukan segala upaya. Xiao Yu, Zhao Yazi mengeluarkan jeritan kesakitan, matanya bersinar, langsung pingsan dan mati.
He Jiangwo lumpuh di tanah. Seketika menua 10 tahun, Keren berkata, tahan saja, menutup mulutnya dengan takut melihatku, bahkan tidak berani menangis. Aku berjalan ke samping kereta, bentuk manusia di bawah kain putih tak bergerak. Aku mengangkat kain dan melihat wajah Hiu yang pucat, matanya terbuka lebar terhenti, dalam ketakutan sebelum mati, mata tidak menutup. Melihat wajah itu, hati penuh dendam dua kehidupan, setengahnya hilang, jangan buru-buru pergi, aku menutup matanya untuknya. Suara lembut, hanya diriku yang bisa mendengarnya. Berjalan lebih lambat di jalan surga, tunggu orang tua baikmu, aku hanya mengangkat pinggang dan berbalik keluar, ujung lorong, hujan berhenti di luar jendela. Langit memancarkan cahaya putih seperti perut ikan. Matahari pagi dunia ini bersih namun saya tahu hal itu belum selesai saya mengeluarkan hand interface dan menanyakan bagaimana kabar keluarga Liu. Suara bawahannya terdengar di telepon sedang menjual saham grup Liu dengan gila untuk mencairkan uang dan melarikan diri apakah kita harus menghentikannya. Saya menatap matahari yang terbit di luar jendela sambil menggeleng dingin tidak perlu dihentikan biarkan dia lari seperti kucing menangkap tikus. Yang paling menarik bukanlah mematikan dengan satu gigitan melainkan membuatnya berpikir ia bisa lolos lalu di garis akhir menyiapkan kejutan yang lebih besar. Tenggelam menatapku, aku memegang rokok yang baru saja dinyalakan, di antara asap biru pucat, aku mengangkat dagu dia, itu kamu anak nakalmu. He Jiangguo berteriak gila, lemak wajahnya bergetar hebat, karena kau menyerahkan buku catatan kepada polisi. Aku adalah ayah kandungmu, kau akan memaksaku mati. Aku menuruti asap rokok dan berjalan ke depannya. Nada tenang seolah sedang bicara tentang cuaca hari ini. Ayah, aku tertawa ringan. Sejak kamu mencoba menyelamatkan anak angkatmu, menekan aku di meja operasi, kita hanya menjadi musuh. Perbaiki diri dengan baik, usahakan pengurangan hukuman. Namun aku sudah melihat hukum pidana hukuman seumur hidup. Tubuh tua ini mungkin akan hancur di penjara. Polisi mengangkatnya dengan satu perintah, He Jiangguo ditarik paksa. He Qiang, kau tidak akan mati baik-baik saja. Kau akan mendapat balasan. Suara hina tajam bergema di lorong dan perlahan menjauh. Aku berbalik melihat ke ruang rawat lain. Zhao Yazi terjaga, tapi dia sepertinya belum bangun. Dia gila? Saya masuk ke ruang perawatan. Zhao Yazi mendengar suara langkah lalu menoleh. Saat melihat saya, matanya bersinar sedikit kebingungan, kemudian berubah menjadi ketakutan. Hantu. Kamu hantu? Dia memeluk bantal dan bersembunyi di sudut dinding. Gemetar, jangan datang, jangan bunuh saya. Xiao Yu cepat lari, hantu jahat itu datang untuk menuntut hidup. Saya menatap makhluk ini, saya tidak merawatnya, bahkan ingin membunuh wanita yang merawatku, di dalam hati. Tangan jari 10 yang lembut seperti mutiara yang tidak menyentuh air musim semi kini penuh dengan lecet dan retakan, serta sela-sela kuku dipenuhi lumpur minyak hitam yang tak bisa dicuci bersih. Saudari, tangan saya sakit, Hilan, dengan suara menangis gerakannya sedikit lebih lambat, murir ini terlalu ketat, kuku saya retak, sebelum kata-kata selesai. Manajer bengkel menampar meja kerja dengan satu pukulan, jika kamu sakit, tinggal saja. Manajer itu menunjuk hidung Hilan dan memarahi, kamu bahkan tidak buang air kecil, apa moralmu? Kamu pikir dirimu gadis kaya. Ini pabrik, bukan kebun belakang rumahmu. Kalau tidak mau kerja, tinggalkan saja. Di luar banyak orang yang menunggu giliran untuk bekerja. Hilan gemetar ketakutan, air mata mengalir, tapi tidak berani membantah. Hanya menundukkan kepala dan memutar murir dengan gigih. Maaf, bos, dia belum paham.
Kami akan segera bekerja. Segera? Himen buru-buru tertawa. Senyum itu yang dulu hanya ditunjukkan kepada pria kaya, kini penuh dengan kerendahan hati dan rasa hormat. Direktur menguap dingin, berbalik dan pergi. Aku berdiri mengenakan setelan jas di bawah sorotan lampu, tampak serius, sementara di belakangku berlimpah lampu kilat. Tumpukan suara, "Kak," ketika obeng di tangan Herman jatuh ke tanah, tergeletak di sana tak bergerak. Melihat pria bersinar itu di panggung, aku pernah dipukul oleh adik kami, yaitu Hi Kiang-Kiang. Hilanan mengeluh bahwa hatinya digigit seperti ular berbisa. Seperti ketika kami dulu lebih baik padanya, meski hanya sedikit. Jangan bilang lagi, Himen menutup wajahnya dengan kuat, berlutut di tanah, menangis teriak. Seorang pekerja sekitarnya tampak seperti melihat orang gila, memandang negara besar, tidak ada empati. Hanya ketidakpedulian dan ejekan terhadap CBD paling makmur di ibu kota. Dulu plaza bisnis Liu. Sekitar sudah diganti menjadi dinding kaca besar pusat kota Hi, berkilau di bawah sinar matahari sambil menangis terbahak-bahak. Rambutnya terikut seperti rumput liar, tubuhnya memancarkan bau asam yang menyengat, dia memegang mangkuk rusak, berusaha menekan diri ke dalam kerumunan, membuatku lewat. Aku tahu dia di sana, aku adalah putri besar keluarga Liu, saya ingin mengucapkan selamat kepada Hi Hekang. Wanita itu berteriak suara serak, tajam dan mengganggu. Ibu gila Huang Liu, putri besar keluarga Liu, saya melihat kamu ingin pergi menjadi gila. Petugas keamanan tidak sabar menendang kakinya, wanita itu jatuh ke tanah, namun tetap memandangku dengan tajam, melalui rambut kusut, mata itu bersinar hampir seperti kegilaan, itu Liu Ruyan. 3 bulan lalu, saya menjual short saham keluarga Liu, memutus rantai dana mereka, orang lain melarikan diri dan kehilangan satu kaki. Tidak hanya uang dicuri, tapi juga satu kakinya dipatahkan. Sekarang wanita paling terkenal di Beijing menjadi tikus jalanan yang semua orang ingin menendang. Hi Qiang Liu Ruyan. Melihatnya, saya bangkit dari tanah seolah-olah memantulkan cahaya, melawan petugas keamanan dengan gila, maju ke arah saya dan menghentikannya. Biaozi wajahnya pucat, beberapa bodyguard berbayu hitam langsung menyerbu, seperti tembok hitam besi menahan di depanku. Liu Ruyan bertabrakan, semua orang terlempar kembali ke tanah. Hi Qiang adalah aku. Aku adalah Ruyan. Dia berbaring di tanah tanpa memikirkan rasa sakitnya, mengangkat wajah yang penuh kotoran, berusaha mengekspresikan senyum manis yang dia anggap menarik. Kamu lihat jelas bahwa saya adalah tunanganmu. Saya tahu kesalahannya, saya benar-benar menyadari kesalahan itu. Dahulu aku buta, dipermainkan oleh hewan buas hiu. Sebenarnya hatiku selalu ada untuk kamu Liu Ruyan. Sambil menangis, terus maju, menekan tangan kotor itu, ingin memegang celana saya. Bisakah kamu maafkan saya? Asalkan kamu mau memaafkanku, aku bisa menjadi pengasuhmu, pacar, bahkan anjing. Tolong beri saya satu porsi makan, selamatkan aku. Para eksekutif dan pejalan kaki di sekitar berhenti sejenak, terkejut menonton adegan ini. Siapa sangka wanita gila yang tampak seperti pengemis ini. Ternyata dia adalah putri besar keluarga Liu yang dulu begitu tinggi. Biaozi mengangkat kakinya, bersiap menendangnya. Tunggu. Saya mengangkat tangan menghentikan Biaozi, kerumunan otomatis membuka jalur. Saya berjalan ke depan Liu Ruyan, menatapnya dari atas. Liu Ruyan, melihat saya mendekat, matanya meledak kegembiraan. Dia pikir hatiku lunak, pikir cinta lama masih ada di Hi Qiang. Aku tahu dia tidak mau meninggalkanku. Dia gemetar, ingin memeluk kakinya, aku tak bergerak, hanya dia menatapnya, tatapannya tanpa kemarahan, tanpa ejekan. Hi Qiang, bagaimana kau bisa begitu kejam? Di belakang Hi Qiang terdengar, seruan putus asa Liu Ruyan, diikuti dengan teriakan petugas keamanan dan suara ditarik. Suaranya semakin jauh, hingga sepenuhnya hilang. Dalam latar suara kota yang riuh, armada berhenti di pinggir jalan. Biaozi membuka pintu mobil Rolls-Royce hitam untukku. Aku masuk ke kursi belakang kulit asli yang lembut dan nyaman, memisahkan semua kebisingan luar dari perusahaan. Baik, armada Pak Hi perlahan memulai, bergabung ke sungai mobil yang mengalir terus-menerus. Aku menoleh melihat gedung-gedung tinggi di luar jendela mundur dengan cepat. Sinar matahari terbenam menetes di garis cakrawala kota, memberi hutan besi ini lapisan kaca emas yang memantulkan. Bayangan saya tidak lagi seperti jiwa masa lalu yang takut dan selalu berdoa untuk kasih sayang sampai mati, juga bukan lagi roh jahat yang penuh tenaga hanya hidup demi balas dendam. Hiu sudah meninggal, keluarga Hi runtuh,
Keluarga Liu menghapus semua permusuhan dan perseteruan, pada saat ini semuanya berubah menjadi awan semu. Aku memegang dada, tempat dulu berdetak hati penuh kebencian. Sekarang jantungnya berdenyut stabil namun sakit. Utang masa lalu telah dibayar, jalan hidup sekarang baru saja dimulai. Aku menarik pandangan. Ambil botol air dari kulkas, putar tutupnya, minum satu tegukan cairan dingin, mengalir menuruni tenggorokan, membuat orang sangat segar. Saya melihat jalan yang meluas ke kejauhan tak berujung di depan. Bibir sedikit mengangkat, pemandangan puncak ini memang bagus, nanti saya hanya untuk diri sendiri.